Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibihil mustafa ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat karunia dan fasilitasnya yang diberikan kepada kita semua. Nikmat keimanan, nikmat Islam menjadi sebaik-baik nikmat yang kita terima dari Allah. Bahkan andai saja seseorang tidak diberi nikmat yang lain kecuali nikmat iman dan Islam, maka itu cukup sebagai nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, pada kesempatan kali ini Allah ringankan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati kita untuk bisa bertemu di tempat yang mulia, mengawali aktivitas kita di siang hari ini dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang besar setelah nikmat keimanan, yaitu nikmat kekuatan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kajian tafsir ayat ahkam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat ketiga dari surah An-Nisa. InsyaAllah pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada ayat keempat. Kalau masih ada waktu nanti kita lanjutkan lagi ke ayat kelima. Masih di surah yang sama, yaitu surah An-Nisa. Seperti biasa, sebelum kita uraikan tafsir dan terjemah daripada kedua ayat ini, tabarrukan bi ayatillah, sebagai bentuk mengambil keberkahan dari ayat-ayat Allah, mari disimak baik-baik. Akan saya bacakan terlebih dahulu dua ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Shadaqallahul azim. Pada ayat keempat ini dan ayat kelima, kalau mau kita beri judul dua ayat ini, boleh kita beri judul dengan tema
cara mengelola harta dan memberikannya kepada yang berhak. Cara mengelola harta dan memberikannya kepada yang berhak. Mengapa demikian? Sepintas kalau kita lihat awal ayatnya di surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan hendaklah kalian memberikan kepada perempuan-perempuan saduqatihinna, mahar, mas kawin mereka, nihlah, dengan sukarela. Perintah untuk memberikan harta berupa mas kawin kepada perempuan yang menjadi istrinya. Kemudian awal ayat kelima, di sini di awal ayatnya Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan jangan kalian memberi kepada orang-orang yang bodoh itu harta-harta kalian. Jadi ayat keempat mengatakan hendaklah kalian memberi harta, dan awal ayat kelima mengatakan jangan beri, jangan kau berikan hartanya. Berikan dan jangan berikan. Perintah dan larangan. Dan itulah syariat, Pak. Di syariat itu isinya perintah larangan. Kerjakan, tinggalkan. Itu dah syariat yang biasa kita kenal dengan ilmu fikih. Maka hukum itu kan ada 5. Hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Dari mana kok bisa ada 5? Kesimpulan hukum syariat itu ada 5, ceritanya dari mana? Semua atas dasar kerjakan dan tinggalkan. Semua atas dasar perintah dan larangan, sehingga menjadi kesimpulan bahwa hukum syariat itu ada 5. Jadi pada dasarnya dalam syariat, Allah perintah kita dengan suatu pekerjaan atau Allah larang kita dengan suatu pekerjaan. Ketika ada perintah dari Allah atau ada perintah dari Rasulullah, maka perintah itu ada 2 kemungkinan. Perintah itu ada 2 kemungkinan. Kalau perintahnya kuat, itu hukumnya jadi wajib. Kalau perintahnya kuat, itu hukumnya jadi wajib. Kalau perintahnya tidak kuat, itu hukumnya jadi sunnah nanti. Apa maksudnya perintahnya kuat dan perintahnya tidak kuat? Yang dimaksud dengan perintah kuat itu artinya ketika ada perintah yang mana orang kalau melanggar perintah ini, artinya perintah tidak dikerjakan, ada ancaman, berarti perintah ini kuat. Kenapa? Bagi orang yang melanggar diancam, harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ada ancamannya, setidaknya dosa, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah ini disebut dengan perintah yang kuat, kesimpulan hukumnya menjadi wajib. Maka yang wajib itu definisi sederhana yang kita ketahui, wajib adalah suatu pekerjaan yang apabila kita lakukan mendapat pahala karena memang perintah, dan apabila ditinggalkan berdosa. Ada ancaman bagi orang yang meninggalkan perintah itu. Ada juga perintah yang tidak kuat. Artinya apa? Dia diperintah tapi hanya sekedar anjuran saja. Bagi orang yang meninggalkan perintah ini tidak jadi masalah. Ini kemudian kesimpulan hukumnya menjadi sunnah, Pak. Diperintah tapi hanya sekedar anjuran, bukan tekanan, bukan kewajiban. Sekedar anjuran. Bagi yang melakukan baik karena ini diperintah, dapat pahala. Tapi seandainya orang melanggar perintah ini, nggak jadi masalah, nggak ada dosa, nggak disiksa. Maka kesimpulan hukumnya menjadi sunnah. Ini setiap kita dapatkan perintah dalam Al-Quran. Walaupun dalam ilmu usul fikih, ketika ada ayat yang mengandung arti perintah atau hadis yang mengandung arti perintah, itu sebetulnya hukumnya bisa dirinci menjadi 16 kemungkinan, Pak. Tapi secara garis besar 2 itu. Kalau tidak jadi wajib, jadi sunnah. Kemudian sekarang larangan. Larangan sama dengan perintah. Ada larangan yang kuat, ada larangan yang tidak kuat.
Kalau larangan yang kuat itu kan kemudian hukumnya menjadi haram. Dilarang, jangan sampai melakukan ini. Dilarang, larangannya kuat. Artinya ini dilarang, barang siapa yang tetap mengerjakan, ada ancaman bagi orang yang tetap mengerjakan larangan itu. Ini kemudian hukumnya menjadi haram. Ada juga larangan, tetapi hanya sekedar dianjurkan untuk dijauhi. Seandainya ada orang tetap melakukan itu, tidak masalah. Tapi lebih baik dijauhi, karena ini larangan. Maka ini yang kemudian hukumnya menjadi makruh. Jadi wajib dan sunnah itu berdasarkan dari satu perintah. Kalau perintahnya kuat jadi wajib, perintahnya tidak kuat jadi sunnah. Sedangkan haram dan makruh itu berdasarkan larangan. Kalau larangannya kuat menjadi haram, larangannya tidak kuat menjadi makruh. Ini kan sudah 4 kesimpulan hukumnya. Sekarang yang kelima mubah. Mubah itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Itu mubah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Hukumnya jadi mubah. Maka kalau saya bertanya kepada panjenengan, apa hukumnya orang makan rambutan? Apa? Mau berkata wajib? Kalau harus ada perintahnya dalam Quran kalau wajib, Pak. Mau mengatakan haram, harus ada larangannya, atau makruh, harus ada larangannya. Enggak disebutkan, berarti enggak ada perintah, enggak ada larangan. Apa kesimpulannya? Mubah. Selama tidak membahayakan diri kita sendiri. Nah, walaupun ini ada juga perintah yang memiliki makna mubah. Tadi kan kita ketahui perintah itu ada 2, wajib dan sunnah. Dan kita sebutkan dalam ilmu ushul fikih sebetulnya perintah itu bisa menjadi 16 rincian hukumnya. Tapi yang paling banyak 2. Saya tambahin 1. Ada perintah yang kemudian menjadi mubah. Perintah tapi mubah. Mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Apa misalnya? Seperti dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ma'idah, wa idza halaltum fastahdu. Ini berkaitan dengan orang yang haji. Kebetulan kemarin ada salah satu jamaah haji konon itu dari Jember yang membuat viral. Berangkat haji bawa pancing. Wa idza halaltum, kata Allah, ketika kalian sudah bertahallul. Bagi orang yang haji sudah tandanya, tahallul itu tanda bahwa ibadah haji semua sudah selesai. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, sedang ihram, banyak sekali larangan-larangan ihram. Di antaranya berburu itu dilarang. Berburu dilarang dalam ihram. Maka kata Allah, ketika kalian sudah bertahallul, sudah selesai hajinya, fastodu. Fastodu ini kata perintah. Maka hendaklah berburu kalian semua. Mungkin jamaah haji itu yang bawa pancing itu ingin mengamalkan ayat ini mungkin. Maka setelah kalian selesai hajinya, selesai kalian bertahallul, maka berburulah. Maka dia bilang, saya ingin mancing nanti setelah selesai. Bisa jadi. Jadi tidak bisa kita salahkan. Kemarin viral. Karena sebab ada beberapa orang kadang setiap perintah yang ada dalam Al-Quran itu kadang mau dilakukan. Tak peduli apakah hukumnya, apapun. Pokoknya Allah perintah harus saya lakukan. Fastodu, kata Allah. Hendaklah kalian berburu. Untung gak bawa tombak gitu. Masih bawa pancing lumayan. Kalau bawa tombak gak boleh masuk ke pesawat. Nah, ini sekedar pengetahuan tentang perintah dan larangan dalam Al-Quran. Maka mari kita lihat, kita praktekkan sekarang di awal ayat keempat. Wa atun nisaa, dan hendaklah kalian memberikan atau berikanlah an-nisaa kepada perempuan-perempuan itu. Di sini perintah. Wa atun nisaa. Apa kira-kira kesimpulan hukum yang bisa didapatkan? Wa atun nisaa, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu soduqatihinna, mahar-mahar mereka, mas kawin mereka, nihlah, secara sukarela. Ada perintah bagi orang laki-laki ketika dia mau menikahi seorang perempuan, setelah ijab dan qabul, setelah sah menjadi istrinya, ada perintah untuk memberikan mas kawin. Nah, kira-kira di sini perintah ini apa kesimpulan hukumnya? Wajibkah, sunnahkah, atau apa? Maka wajib.
Di sini wajib. Di mana letak wajibnya? Karena Nabi menjelaskan di zaman sahabat Nabi, semua orang di zaman Nabi ketika semua sahabat itu menikah, bahkan yang paling miskin sekalipun itu mesti ada mahar. Walaupun kata Nabi, walau khataman min hadid, walaupun cincin yang terbuat dari besi dijadikan mahar. Kalau nggak ada sama sekali, bahkan ada salah satu sahabat itu yang menjadikan Al-Quran sebagai maharnya. Tapi pendapat ulama, Al-Quran dijadikan mahar dalam konteks itu dalam artian sahabat yang banyak hafal Quran waktu itu yang menikah tidak punya mahar kecuali Al-Quran yang dia miliki untuk mengajarkan Al-Quran kepada istrinya yang belum bisa baca Quran. Bukan Al-Quran dijadikan mahar sekedar dibaca di hadapan istri setelah itu selesai. Karena sekarang kan banyak orang menjadikan mahar surat Ar-Rahman setelah ijab dan qabul dibaca di hadapan istri, di hadapan orang banyak. Setelah itu selesai. Nah, kita nanti lihat Allah menggunakan mahar atau mas kawin dalam bahasa kita diambil dari emas dan kawin, Pak. Jadi harusnya mas kawin itu harus ada emasnya kalau mau kawin, Pak. Namanya sudah mas kawin. Allah gunakan kata sodukoh. Sodukoh, ini bentuk jamaknya sodukot. Diambil dari kata sodakoh. Sama satu akar kata dengan istilah sodakoh. Ada sodakoh, ada sodukoh. Kalau sodakoh, sedekah. Apa bedanya? Dalnya fathah, sodakoh, sedekah. Asal katanya dari sodakoh. Sama di sini juga sodukoh. Sodukoh di sini asal katanya juga dari sodakoh. Apa artinya? Kejujuran. Sehingga orang yang bersedekah atas dasar kejujuran kepada keimanan dia, keimanan yang menuntut dia bersedekah, jujur atas keimanannya. Begitu pula di sini, sodukoh ketika dalnya dibaca dhammah maka artinya mahar. Kenapa? Karena mahar itu harus diberikan berdasarkan kejujuran. Maksudnya kejujuran yang dimaksud dalam memberikan mahar, kejujuran bahwa dia akan setia kepada istri yang telah dinikahinya dengan lambang memberikan mahar, memberikan mas kawin. Mas kawin itu bukan alat yang dijadikan untuk tukar menukar, bukan. Bukan untuk membeli perempuan, bukan, Mbak. Karena kalau mahar yang diberikan oleh seorang suami tujuannya untuk menghargai atau sebagai harga bagi perempuan, atau katakan untuk membeli perempuan dengan mahar, itu bukan mahar. Karena kalau orang memberikan uang kepada perempuan lalu dia kemudian setelah itu digauli, maka tidak ada bedanya dengan perzinahan. Perzinahan itu apa? Setelah dia selesai kasih dia maharnya. Bukan mahar. Itu ongkos. Berapa harganya? Harga. Tapi kalau pernikahan bukan harga. Jadi ingat bahwa mahar itu bukan harga bagi seorang perempuan yang kita nikahi. Karena perempuan yang kita nikahi tidak diperjualbelikan. Andaikan mahar itu berupa harga, pasti perempuan itu menjadi milik kita secara mutlak. Sama dengan ini. Saya beli buku ini, saya beli kitab ini, saya bayar harganya. Ini sudah menjadi hak saya 100%. Mau saya kasih pinjamkan ke orang lain, boleh. Tapi istri kita, setelah kita kasih mahar, boleh dipinjamkan ke orang lain. Itu kan bukan milik kita. Mau saya berikan ini kepada orang lain juga boleh. Tapi istri kita mau diberikan ke orang lain, tidak boleh, karena sekali lagi mahar yang kita berikan bukan berupa harga, bukan berupa transaksi jual beli. Itu hanya sebagai simbol. Apa simbol daripada mahar? Kata ulama, yang pertama, mahar diberikan kepada seorang perempuan simbol bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab si laki-laki. Yang pertama. Yang kedua, simbol bahwa laki-laki tersebut menyayangi dan mencintai si perempuan. Ini simbol. Setelah dia memberikan mahar, ini simbol bahwa setelah menikah pun saya akan terus memberikan nafkah
sebagaimana di awal saya mengucapkan ijab dan qabul memberikan harta kepada perempuan, maka begitupun setelah ijab dan qabul tetap akan saya berikan nafkah kepada si perempuan. Dan simbol daripada kasih sayang, sehingga Allah gunakan kata soduqoh. Tidak cukup hanya perintah untuk memberikan mahar, tetapi di ayat ini juga disebutkan ayat nihlah. Apa nihlah? Nihlah itu diberikan dengan sukarela. Tidak ada imbalan apapun. Diberikan dengan sukarela. Si laki-laki memberikan mahar sebagai kewajiban bagi dia kepada seorang perempuan yang telah dia nikahi dengan dasar sukarela. Memang ridho, rela si laki-laki. Kapan mahar itu harus diberikan? Kapan mahar itu harus diberikan? Kapan saja setelah akad nikah sesuai dengan kesepakatan. Tapi yang terjadi di tengah masyarakat kita, mahar itu diberikan secara kontan. Andaikan tidak kontan pun boleh, tapi harus ada kesepakatan. Jadi saya nikahkan Anda dengan putri saya bernama ini, dengan mas kawin ini dan itu, dibayar hutang misalnya. Itu boleh, Pak. Bahkan dalam akad tidak disebutkan sekaligus mahar, itu boleh. Karena mahar bukan rukun, hanya kewajiban. Bukan rukun nikah. Rukun nikah itu kan pasangan calon suami istri ada walinya, ada saksinya. Selesai. Ada ijab dan qabulnya. Itu rukunnya. Tapi mahar itu kewajiban setelah laki-laki melakukan ijab dan qabul. Maka tidak harus dibayar saat akad nikah, boleh dibayar dengan cara hutang, bahkan boleh dibayar dengan cara kredit. Boleh dibayar dengan cara kredit. Yang penting ada mahar di situ. Makanya wa'atun nisaa saduqatihinna nihlah. Sehingga ulama berkata, kalau mahar itu sebagai simbol kasih sayang dan simbol tanggung jawab, maka sebaiknya mahar itu diberikan berupa materi yang menyenangkan bagi seorang perempuan. Berupa materi yang menyenangkan bagi seorang perempuan. Apa itu? Bisa emas. Apa yang paling disukai sama perempuan? Emas. Bisa berupa uang. Bisa berupa uang. Bisa berupa apa saja. Yang penting membuat hati si perempuan senang dan bahagia ketika menerima mahar. Tapi di tengah masyarakat kita, kadang uangnya tidak seberapa, emasnya tidak ada, yang ada seperangkat alat sholat. Boleh nggak apa-apa. Seperangkat alat sholat boleh, walaupun kadang saya suka bertanya, seperangkat alat sholat itu apa saja sih sebetulnya? Nah, apa sak masjid-masjidnya? Kalau sak masjid mas, seperangkat alat sholat lengkap dengan masjidnya misalnya. Boleh, tidak jadi masalah, apapun. Tapi hendaklah memberikan mahar kepada seorang perempuan berupa barang, berupa materi yang menyenangkan hati si perempuan. Dan biasanya yang buat perempuan senang adalah seperti emas, uang, dan lain-lainnya. Nah, setelah mahar diberikan oleh suami kepada istri, maka bisa jadi seiring dengan perjalanan waktu, bisa jadi si laki-laki atau si suami itu tidak punya uang, butuh uang, sementara yang ada di hadapannya adalah mahar yang sudah diberikan kepada istrinya. Bagaimana hukumnya sekarang kalau suami memakai mahar yang sudah diberikan kepada istrinya? Di sini Allah lanjutkan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a, kata Allah. Fa in tibna lakum. Dan kemudian jika mereka perempuan-perempuan itu tibna lakum, dengan sukarela memberikan lagi kepada kalian an syai'in minhu, dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, nafsan, sukarela berdasarkan dari hati yang tulus, diberikan lagi oleh perempuan maharnya itu kepada suaminya, maka kata Allah fakuluhu, maka hendaklah kamu menggunakannya. Kalau si perempuan sudah rela memberikan lagi maharnya, entah untuk dibuat apa, entah karena suaminya memang butuh uang. Jadi bukan tidak boleh, Pak. Boleh seandainya perempuan itu memberikan dengan sukarela, tidak ada paksaan.
Apalagi ancaman, ayo berikan ke saya. Itu dari saya awalnya. Kalau nggak diberikan nanti akan begini, begini, begini. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Perempuan dengan sukarela memberikan lagi maharnya kepada si suami, entah untuk digunakan modal bekerja, entah digunakan makan yang dibutuhkan oleh keluarga. Boleh, bukan tidak boleh. Asalkan dengan syarat istri memberikan lagi kepada suami dengan sukarela. Makanya ini yang tadi kita sebutkan bahwa mahar itu lambang daripada kasih sayang. Awalnya laki-laki memberikannya kepada perempuan, karena suatu saat si laki-laki butuh lagi, perempuan juga memberikan lagi kepada suaminya dengan sama-sama sukarela. Suaminya memberikan kepada perempuan saat menjadi mahar dengan disebutkan nihlah, dengan sukarela. Seiring dengan perjalanan waktu, suami butuh uang oleh istri, diberikan lagi kepada suaminya dengan sukarela. Bukankah ini bentuk daripada kasih sayang? Si laki-laki menunjukkan sayang kepada istrinya, diberikan jadi mahar terbaik yang dia miliki. Lalu setelah itu suami butuh uang lagi misalnya oleh istri, diberikan lagi mahar yang dulu diterima dari suaminya kepada suami yang sedang membutuhkan uang. Maka kata Allah, kalau si perempuan, kalau istri-istri telah ridho dengan sukarela memberikan lagi maharnya itu, baik semuanya atau sebagiannya, fakuluhu, maka hendaklah kalian gunakan. Fakuluhu di sini makna sebetulnya hendaklah kalian makan. Kenapa Allah gunakan kata makan? Karena biasanya kebutuhan orang itu berkaitan dengan makan. Berkaitan dengan makan. Butuh modal, ujung-ujungnya juga hasilnya buat makan. Jadi mesti ujung-ujungnya buat makan. Sehingga Allah gunakan kata fakuluhu, maka hendaklah kalian makan atau hendaklah kalian gunakan. Hani'an mari'ah. Hani'an mari'ah. Ini kaidah Pak dalam makan. Pak. Allah perintah fakuluhu, hendaklah kalian makan dari apa yang telah diberikan oleh istri-istri kalian, hani'an. Hani'an ini ulama berbeda pendapat, tapi makna yang masyhur, makanlah makanan yang enak dan lezat. Ambil apa yang telah diberikan oleh istrimu dengan sukarela. Gunakan untuk makan dengan makan yang hani'an, yang lezat, yang enak. Jadi kalau makan itu disuruh makan yang enak sama Allah. Disuruh makan yang bergizi, yang membuat kita merasa enak makan. Biasanya kalau orang enak makannya, ada ekspresinya tersendiri, Pak. Ngecapnya. Minum yang enak. Ada ekspresinya tersendiri orang minum minuman enak. Biasanya agak suara seruputannya agak kenceng biasanya. Itu enak berarti. Maka makan makanan yang enak kata Allah. Tapi apakah cukup hanya enak? Enggak, ada lanjutannya. Mari'an. Hani'an, makanlah makanan yang enak, tapi tidak cukup hanya sekedar enak saja. Mari'an, yang membawa akibat baik. Sebab ada makanan enak akibatnya enggak baik. Sate, gulai. Enak, semua mengakui enak. Apakah semua orang ketika makan ini berakibat baik? Enggak. Baru 2 tusuk sudah pusing, Pak. Gulai terlalu banyak, naik tensi darah. Ini berarti makanan enak tapi tidak membawa akibat yang baik. Allah perintahkan kalau mau makan, hendaklah kalian makan yang enak, tapi tidak sekedar enak, juga mari'an, membawa akibat yang baik. Baik bagi tubuh kita, baik bagi pencernaan kita, baik untuk kita konsumsi. Gizinya baik dan cukup, tidak menimbulkan penyakit. Maka makanlah hal makanan-makanan yang seperti itu. Oleh karena itu, Sayyidina Ali, masih ada waktu sebentar. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah ditanya oleh seseorang, yang mana orang ini punya penyakit. Orang ini punya penyakit susah sembuhnya. Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali, berikan nasihat kepada saya supaya penyakit saya ini bisa sembuh. Supaya penyakit saya bisa sembuh setelah saya berobat kemana-mana. Tidak juga sukses pengobatannya. Akhirnya Sayyidina Ali dengan kecerdasannya, berdasarkan ayat ini dijadikan ayat kedokteran sama Sayyidina Ali. Ayat ini dijadikan ayat kedokteran untuk penyembuhan. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu sudah berobat kemana-mana tidak sembuh juga, ada satu nasihat dari saya. Apa itu? Kalau masih ada sisa mahar yang pernah
yang pernah kamu berikan kepada istrimu, kamu minta dengan sukarela kepada istrimu 2 dinar saja. Sebagian saja kau minta kerelaannya, uang misalnya atau emas sebanyak 2 dinar saja, sebagian saja. Lalu kau ambil 2 dinar itu, gunakan untuk membeli madu. Madu bahasa Indonesia. Madu asal dalam bahasa Arab, bukan madu istri yang kedua jadi madu untuk yang pertama, bukan. Dari mahar yang diberikan istrimu sebagian itu kepada kamu belikan madu. Terus bagaimana? Setelah itu kau ambil madu itu. Setelah itu kamu ambil air hujan yang langsung turun dari langit. Air hujan yang langsung turun dari langit. Ketika ada hujan turun, kau ambil wadah. Langsung masuk ke wadah itu. Cangkir atau gelas. Maka setelah itu kamu campurkan dengan madu itu, kamu minum. Dipraktekkan betul sama orang ini. Ternyata subhanallah, setelah dipraktekkan, sembuh setelah dia berobat kemana-mana. Setelah sembuh, dia penasaran, tanya ke Sayyidina Ali. Dari mana macam pengobatan seperti itu Sayyidina Ali? Saya sudah ke tabib yang ini, saya sudah ke orang ini, tidak sembuh juga. Setelah saya lakukan nasihat engkau, kok jadi perantara kesembuhan saya? Dari mana dasarnya? Saya tahu engkau bukan dokter, bukan tabib. Zaman dulu tabib. Kata Sayyidina Ali, berdasarkan firman Allah, fakuluhu hani'an mari'ah. Fakuluhu, hendaklah kalian makan dari mahar yang diberikan oleh istrimu itu, makan atau minum, konsumsi. Hani'an, yang baik. Makanya oleh karena itu, saya suruh minta kamu kerelaan sebagian maharnya, belikan untuk makan dengan apa? Madu. Madu disebutkan dalam Al-Quran, fihi syifa'un linnas. Dalam madu itu ada obat bagi manusia. Didapatkan dari uang mahar, yang itu kata Allah, fakuluhu hani'an mari'ah, kau buat untuk membeli madu, yang mana madu juga dalam Quran disebutkan, fihi syifa'un linnas, ada obat bagi manusia. Kemudian ditambah dicampur dengan air hujan, yang mana air hujan disebutkan dalam Al-Quran, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kata Allah, aku turunkan air dari langit sebagai air yang penuh dengan berkah. Maka kolaborasi dari 3. Uang mahar, perintah Allah, fakuluhu hani'an mari'an, dimakan dengan cara yang enak, yang akan berakibat baik pada tubuhmu, menunjukkan kesehatan. Dicampur dengan madu, dalam Quran disebutkan fihi syifa'un linnas, ada obat dalam madu itu untuk manusia. Dicampur dengan air hujan yang Allah sebutkan, aku turunkan air dari langit yang penuh dengan berkah. Maka kata Sayyidina Ali, berdasarkan ini aku perintahkan kamu untuk mencoba ramuan atau obat berdasarkan Al-Quran yang telah aku pahami. Maka dengan itu menjadi perantara kesembuhan dia. Maka inilah kiranya dari ayat yang keempat yang bisa kita pahami bersama, karena waktu yang sudah hampir habis. Maka insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat kelima pada pertemuan berikutnya insya Allah, masih dan seputar tentang mengelola harta milik orang lain, kapan kita harus memberikannya, kapan kita harus mencegah atau melarang orang lain mengambil hartanya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Semoga masih ada umur dan usia. Semoga Allah masih berkenan untuk kita semua. Semoga kita selalu dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya kami serahkan, kami kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih Ustaz. Baik hadirin, mari kita buka kesempatan untuk tanya jawab karena waktunya mepet. Saya beri kesempatan 1 orang saja. Silakan Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Moderator, Ustaz, sangat menarik bagi saya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini saya membaca bahwa seorang istri itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, terletak di bawah lengan
Nah, itu simbol bahwa istri itu harus dilindungi, istri itu harus dicintai. Tapi tadi menarik sekali mengenai mahar tadi, betul-betul menarik. Memang di tahun sekian dari Pak, makna dari mas kawin itu ya mas. Saya sering sampaikan itu. Jadi pertanyaan saya, lambang tulang rusuk itu kotak gato atau ada landasannya? Ribun. Lambang tulang rusuk yang bengkok di bawah lengan dekat dengan hati. Itu simbol harus dilindungi dan harus dicintai. Itu otak gato atau landasannya surat An-Nisa tadi. Terima kasih itu Pak. Terus ini mau ketemu jenengan. Mumpung ketemu. Saya di sini terus Pak. Insyaallah. Pak Sis dulu personal aja. Nggih. Baik, yang pertama bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk seorang laki-laki. Sebetulnya kita sudah jelaskan di awal surat An-Nisa kemarin. Berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat pertama. Ini kan sudah kita sampai pada ayat keempat. Di pertama Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kata Allah, kalian aku ciptakan min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Ulama menafsirkan jiwa yang satu maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian dari jiwa yang satu itu Allah ciptakan pasangannya, yaitu istrinya. Siapa di sini? Siti Hawa. Maka ulama menafsirkan berdasarkan hadis. Jadi yang mengatakan perempuan itu tercipta dari tulang rusuk seorang laki-laki itu adalah hadis, ya. Disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya bahwa istausu bin nisa'i khairan, kata Nabi berwasiat, Nabi berpesan untuk berbuat baik kepada perempuan. Fa innahunna khuliqna min dila, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Khuliqna min dila wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Karena yang paling bengkok tulang rusuk itu tabiatnya bengkok, tidak lurus. Maka ketika yang bengkok ini kata Nabi kamu paksa mau lurus akan patah. Begitulah menunjukkan karakter seorang perempuan. Makanya dimanapun perempuan itu selalu pengen menang, selalu pengen benar. Maka laki-laki harus banyak mengalah. Karena laki-laki kalau maksa ingin meluruskan tulang yang bengkok ini akan patah. Nah, ini berdasarkan hadis, ya, yaitu berdasarkan hadis. Dan kita sebutkan secara singkat lagi, diciptakan manusia semua dari jiwa yang satu, yaitu dari Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam hidup di surga, semua fasilitas sudah ada, semua apa yang diinginkan ada, kecuali satu yang tidak ada, pendamping hidup. Nabi Adam galau, Pak. Di surga nggak ada perempuan, galau, Pak. Maka Allah ciptakan sebagai pendampingnya. Diciptakan dari siapa? Minha, dari jiwa yang satu, dari Nabi Adam. Ini yang ditafsirkan oleh ulama dari tulang rusuknya Nabi Adam berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan. Maka di sini artinya bahwa Allah ingin menunjukkan kepada kita menciptakan manusia itu Allah dengan empat cara. Yang pertama, ada manusia diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam, manusia pertama. Kemudian setelah itu Allah ciptakan seorang perempuan dari seorang laki-laki, yaitu Siti Hawa hanya diciptakan dari Nabi Adam, tanpa punya ibu, langsung dari laki-laki. Supaya laki-laki tidak merasa menang sendiri, supaya laki-laki tidak merasa benar sendiri, paling mulia dari perempuan. Perempuan kan diciptakan dari laki-laki, laki-laki paling mulia dong. Enggak, makanya Allah ciptakan model ketiga. Allah menciptakan manusia hanya dari perempuan tanpa laki-laki. Jadi Allah seakan-akan mengatakan perempuan juga bisa melahirkan walaupun tidak ada laki-laki. Maka diciptakan Nabi Isa dari Siti Maryam alaihissalam, tidak punya suami. Maka dari sini laki-laki tidak bisa mengklaim dirinya yang paling baik, karena pernah ada orang yang diciptakan dari laki-laki. Tapi juga pernah ada manusia yang diciptakan hanya dari perempuan, tidak ada laki-laki. Tapi yang tiga ini hanya sebagai sampel dan contoh, Pak. Contoh itu cukup satu. Yang paling banyak, yang keempat, ada laki-laki, ada perempuan, ada ibu, ada bapak. Ini yang paling banyak. Makanya kalau ada Maryam yang mengaku sekarang, itu tidak bisa diterima, karena tidak ada lagi Maryam berikutnya setelah Maryam dulu melahirkan Nabi Isa. Jadi saya kira seperti itu yang dimaksud dengan tulang rusuk. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk banyak sekali pengertiannya. Selain harus kita lindungi, harus kita pelihara,
juga karakter yang menunjukkan bahwa tulang rusuk itu bengkok. Kata Nabi, kalau kalian maksa ingin diluruskan, maka bisa jadi tulang itu akan patah. Maka di sini ini yang bisa kami jawab. Wallahu a'la wa a'lam, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.